Surat edaran nomor 5 2022 itu bukan barang baru sebenarnya. Jauh sebelumnya itu sudah ada semacam instruksi yang disampaikan oleh Menteri Agama. Bahkan itu instruksi bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada waktu itu. Tetapi mereka tidak soal toa yang kemudian bunyinya besar dan seterusnya. Di instruksi sebelumnya itu menyoroti rumah-rumah ibadah. Dia tidak khususkan pada masjid, musola. Sehingga saya punya ini, maaf ya, secara pribadi maupun secara kelembagaan sebagai ketua majelis kita sesalkan. Kenapa sudah dengan surat edaran lalu dalam konferensi pers beliau bisa menyatakan hal-hal seperti itu. Azan itu sunnah itu beda dengan hadis, Pak. Hadis itu berita tentang hidup berdirinya Rasulullah, hidup jatuh bangunnya Rasulullah, itu hadis. Nah, tapi kalau sunnah itu sesuatu yang keluar dari mulut Nabi, Rasul, tetapi memiliki kekuatan syar'i, memiliki kekuatan hukum, itu sunnah. Nah, azan ini sunnah dan disunahkan untuk supaya dikeraskan. Nah, kalau dikeraskan jangan dibatasi lah sampai 10 apa itu jangan dibatasi. Nah, lagi pula kita akan bertanya, kenapa mesti terganggu dengan bunyi azan? Kenapa harus terganggu? Karena secara syar'i yang terganggu dengan azan, dengan kalimat-kalimat thayyibah itu cuma setan, begitu. Nah, kita manusia kan tidak boleh, apalagi Islam ini. Malah begitu azan justru kita segera bangun. Oh, sudah waktunya, sudah ini. Itu yang pertama. Sunnah ini juga mengandung maksud bahwa karena sunnah, maka semua yang bisa mendengar bunyi azan di ufuk manapun, dia menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa hari ini umat Muhammad SAW mendirikan sholat. Jam ini umat Muhammad SAW sedang mendirikan sholat. Dan saksi itu akan memberikan kesaksian di yaumil akhir nanti untuk keselamatan anak manusia, khususnya umat Islam. Mendukung surat edaran itu mendukung pengaturan, ya, pengaturan penggunaan alat-alat pengeras suara. Nah, yang kita tidak dukung itu, kenapa mengatur penggunaan alat-alat pengeras suara itu cuma di rumah ibadah yang namanya masjid dan musola. Beliau Menteri Agama bukan untuk orang Islam saja, tetapi Menteri Agamanya seluruh Indonesia, seluruh umat beragama di Indonesia. Dan seluruh umat beragama di Indonesia ini menggunakan pengeras suara. Nah, apa salahnya kalau klausul yang disebutkan di dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022 itu dia menyebutkan seluruh rumah ibadah agar menggunakan alat pengeras suara, tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apa salahnya kalau dia mengatakan seperti itu? Kenapa dia menunjuk langsung kepada ini? Seolah-olah biang ricu itu datang dari masjid, biang ricu itu datang dari musola. Iya. Jadi semua MUI sepakat pengaturannya, karena jauh sebelumnya juga sepakat. Pak Soekarno aman pengaturannya rumah ibadah. Pak Soeharto berapa tahun itu? 30-an tahun. Aman. Sampaikan presiden-presiden berikutnya. Nah, presiden ini yang kemudian, di masa presiden ini yang kemudian soalnya seperti ini. Seorang menteri urus toa. Ya, maaf ya, saya masih inspektur, saya toa saya tidak urus. Itu bukan tusi saya, ya, maaf. Selaku pimpinan. Nah, apa tidak salah itu? Kalau Menteri Agama urus prostitusi dan lain sebagainya di lapangan, iya. Itu memang pembinaan kehidupan keberagaman yang harus dia lakukan. Artinya bahwa untuk sementara MUI Flotim belum mau melaksanakan edaran itu, Pak? Adanya sama dengan tidak adanya bagaimana?
surat edaran itu ada sama dengan tidak ada. Begitu. Karena kita lebih baik menunjuk pada instruksi penggunaan pengeras suara sebelum. Nah, untuk seluruh rumah ibadah, jam-jamnya tidak boleh keluar dan seterusnya. Karena kenapa? Ini sunnah, Pak. Ya. Harus sekeras-kerasnya. Harus sekencang-kencangnya. Nah, yang ketiga, azan secara sederhana dipahami sebagai pertanda bahwa telah masuk waktu untuk beribadah kepada Allah. Karena itu sholat wajib, sholat biasanya disebut dengan sholat fardu, itu sebenarnya dalam tanda kutip itu adalah sholat maktubah. Nah, sholat maktubah itu sholat yang mau tidak mau harus dikerjakan kecuali ada ujur syar'i. Begitu. Mau tidak mau harus dikerjakan kecuali ada ujur syar'i. Ujur syar'i itu misalnya hujan lebat, sakit, dan macam-macam itu. Itu ujur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan rukhsah atau keringanan untuk ya. Kalau sakit diberi tidak bisa ya duduk tidak bisa ya tidur tidak bisa ya berdoa saja dalam hati. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada keringanan yang diberikan. Cuma kita sesalkan terus terang. Walaupun alasan menteri itu bahwa menjaga keharmonisan ya Bapak. Iya, harmoni ini bukan baru sekarang. Satu. Dan dalam pandangan ilmuwan, pandangan para ulama, harmoni itu baru bisa dibentuk oleh dua atau lebih perbedaan, Pak. Begitu. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada harmoni, Pak. Begitu. Dia harus dua atau lebih perbedaan itu ada, baru bisa terjadi harmoni. Satu. Yang kedua, kita tidak perlu so harmonis. Tanya saja masyarakat sekeliling ini. Apa dia tidak suka? Tidak. Tahun 2018 itu Ibu Melania itu dituntut dengan pasal tidak senang akan azan itu. Pasal 156A Undang-Undang Darurat. Nah, kenapa? Karena dia bukan ini tadi bilang, kenapa azan ini? Nyesal saja, ngeluh saja masuk kok urusannya. Urusan, tapi ini menyatakan, menyerupakan, memisalkan anjing. Apakah anjing itu dia gonggong pada waktu-waktu tertentu? Waktu asar baru dia gonggong? Kan tidak. Waktu dohor baru dia gonggong? Tidak juga. Waktu isya, waktu subuh baru dia gonggong? Kan tidak.